Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meski kita masih dibatasi, meski kita masih banyak beraktivitas di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat penting adalah kepercayaan, pengharapan, keyakinan kita jangan sampai luntur dalam situasi dan keadaan sekarang. Kenapa? Karena saat ini ada fenomena yang sangat menarik. Ternyata tidak sedikit orang merasa kecewa dengan keadaan saat ini. Mereka sulit menerima kondisi dan situasi saat ini. Mereka begitu marah, bahkan kekecewaan, kemarahan itu mereka tulis di media sosial, bahkan ada yang bercerita di beberapa website. Mereka mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap situasi sekarang. Kenapa? Karena mereka punya target, mereka punya harapan, mereka punya cita-cita, dan semuanya hancur karena pandemi COVID-19. Bahkan tidak sedikit yang kemudian harus kehilangan pekerjaan, bahkan kehidupannya terpuruk, kehidupan keluarganya terpuruk, kehidupan ekonominya juga terpuruk. Saudara, seringkali situasi dan keadaan yang tidak mengenakan membuat kita kecewa dan marah. Itu juga yang dialami oleh Yunus. Apabila kita membaca Yunus pasal 4, kita akan melihat bagaimana Yunus mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan kemarahannya kepada Tuhan. Dia merasa kecewa, dia merasa marah dengan keputusan Tuhan. Dia marah dan kecewa terhadap situasi dan keadaan saat itu. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Yunus, kita melihat bagaimana percakapan yang terjadi antara Yunus dengan Allah, dan bagaimana Allah membangun pengertian kepada Yunus. Allah menyampaikan agar Yunus belajar untuk menerima situasi, keadaan, atau bahkan juga keputusan Tuhan. Enak, tidak enak, suka, tidak suka, belajar menerima adalah hal yang sangat penting. Mungkin dengan belajar menerima, kita bisa berdamai dengan kekecewaan-kekecewaan kita. Tuhan tahu kita kecewa, Tuhan tahu kita marah. Tuhan tahu kita punya segudang harapan. Tuhan tahu kita punya segudang impian. Semua sirna, semuanya habis oleh karena pandemi COVID-19. Dalam situasi dan keadaan seperti ini, jangan biarkan kekecewaan terus menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi belajar dari Yunus. Belajar dari Yunus, melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita perhitungkan. Ada hal-hal di luar kita yang tidak mampu kita perhitungkan. Kita tidak mampu mengaturnya. Bahkan kita tidak bisa mengintervensi. Belajar dari Yunus, kita semua diajak untuk melihat bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang memang bukan menjadi bagian kita, atau bahkan kita tidak bisa intervensi. Belajar dari Yunus, kita belajar untuk menerima. Kita adalah manusia yang terbatas. Situasi dan keadaan saat ini, itu semua ada di luar kita. Bahwa ketika kita tidak mampu mencapai apa yang menjadi target kita, harapan kita, apa yang mau kita raih, kita sudah berusaha. Situasi dan keadaan mengubah semuanya. Kita harus belajar menerima itu. Sulit, berat, itu sudah pasti. Tetapi kita harus belajar berdamai dengan semuanya. Kita belajar berdamai dengan keadaan. Kita belajar berdamai dengan kekecewaan kita. Kita belajar untuk menerima situasi dan keadaan yang ada di hadapan kita. Sakit, tidak enak, sudah pasti.
tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang kasih sayangnya tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang cintanya kepada kita tidak pernah berubah oleh karena situasi dan keadaan apapun. Satu yang harus kita pegang, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh. Tuhan tidak membiarkan kita hancur. Harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita mungkin sirna, habis oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kita juga belajar untuk diajak menerima situasi dan keadaan sekarang. Kita diajar untuk menerima bahwa iya, kita manusia terbatas. Bahwa situasi dan keadaan saat ini ada di luar kemampuan kita. Biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang berkarya. Yang terpenting, pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan jangan sampai sirna. Anda boleh kecewa, kita semua boleh kecewa. Tapi jangan sampai menghancurkan kepercayaan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa Surgawi, biarlah dalam situasi dan keadaan saat ini, kami semua belajar untuk menerima situasi dan keadaan kami, belajar untuk mengakui bahwa kami manusia yang terbatas dan keadaan ini adalah di luar kemampuan kami. Yang terpenting sekarang, biarlah Engkau Bapa terus menguatkan kami, terus menemani kami, terus menopang kami di tengah-tengah kondisi kami yang mungkin sulit, yang mungkin ada di antara kami yang terpuruk. Biarlah Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk selalu menaruh kepercayaan dan pengharapan kami kepadamu. Ajar kami untuk terus berdamai dengan situasi, berdamai dengan kekecewaan kami, belajar menerima semuanya dan menyerahkannya kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap punya pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua.